Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Meliana Dwi Nugrahini dengan NIM 4011900025. Di sini saya selaku presentator, saya akan membahas mengenai cost of capital. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama perhitungan biaya modal, yang kedua biaya hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, biaya modal sendiri, biaya modal laba ditahan, dan yang terakhir biaya modal saham biasa. Sebelum membahas mengenai perhitungan biaya modal, saya akan menyinggung sedikit mengenai cost of capital atau biaya penggunaan modal. Cost of capital adalah menentukan besarnya biaya real atas penggunaan modal dari masing-masing sumber dana untuk selanjutnya menentukan biaya modal rata-rata atau average cost of capital dari keseluruhan dana yang digunakan di dalam perusahaan. Sedangkan biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk mendapatkan modal baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk biaya investasi perusahaan. Tingkat pengembalian atau required rate of return dapat dilihat dari dua sisi, di antaranya dari pihak investor. Tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang diisyaratkan merupakan pencerminan atau dipengaruhi oleh tingkat risiko, aktiva yang dimiliki, dan struktur modal serta faktor lain seperti manajemen. Selanjutnya dari pihak perusahaan. Tingkat keuntungan yang diminta merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari pemegang saham preferen. Dengan demikian, secara umum bahwa risiko perusahaan yang tinggi berakibat bahwa tingkat keuntungan yang diminta oleh investor juga tinggi, dan itu berarti biaya modalnya juga tinggi. Selanjutnya mengenai biaya hutang jangka panjang, atau yang dikenal dengan juga obligasi. Pengertian dari obligasi sendiri yaitu obligasi adalah sekuritas hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah yang memiliki suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap. Biaya utang perusahaan merupakan tingkat keuntungan yang diminta atau required rate of return oleh investor atau pemilik dana. Obligasi atau cost of bond atau disimbolkan dengan KD dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan shortcut formula. Rumusnya KD sama dengan C plus dalam kurung F min P per N tutup kurung dibagi P plus F per 2 tutup kurung dikali 100%, di mana C adalah bunga obligasi tahunan dalam rupiah, F atau M, harga nominal dari obligasi atau jumlah yang di akhir umurnya, P sama dengan VB sama dengan harga pasar obligasi, dan N sama dengan umur obligasi. Dan yang kedua, rumus yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel present value atau PV. Rumusnya yaitu PO sama dengan sigma I per 1 plus KD tutup kurung plus M per 1 plus KD, di mana I atau C sama dengan bunga obligasi tahunan dalam rupiah, dan PO merupakan harga pasar obligasi, dan M harga nominal obligasi atau harga yang akan diterima pada akhir umurnya atau juga termasuk nilai jatuh tempo. Jika obligasi baru dijual dengan harga sama dengan nilai nominal dan tidak ada fluctuation cost, maka biaya utang sama dengan tingkat bunga yang menyamakan present value
penerimaan bunga, dan pelunasan pokok pinjaman. Atau di sini ada simbol KD sama dengan tingkat bunga. Karena pembayaran bunga merupakan pengurangan pajak atau tax deductible, maka biaya utang setelah pajak atau KI harus disesuaikan dengan cara mengalihkan (1 min pajak), sehingga menjadi KI sama dengan KD buka kurung I min T tutup kurung. Selanjutnya contoh soal biaya hutang jangka panjang. Di sini ada PT ABC menjual 1 juta lembar obligasi 8,5% dengan nilai nominal Rp10.000 dengan harga sama dengan nilai nominalnya. Obligasi tersebut akan jatuh tempo selama 5 tahun. Apabila tarif pajak sebesar 40%, maka tentukan biaya hutang setelah pajak. Penyelesaiannya, saya setelah memasukkan rumus, yaitu KD sama dengan C plus buka kurung F min P per N tutup kurung per buka kurung P plus V plus F per 2 tutup kurung dikali 100%. Sama dengan kita masukkan nominalnya 850 plus buka kurung 10.000 min 10.000 per 5 tutup kurung per 10 dibuka kurung 10.000 plus 10.000 per 2 tutup kurung dikali 100% sama dengan 850 per 10.000 dikali 100%, maka akan ditemukan hasil yaitu 8,5%. Karena yang diminta adalah menentukan biaya hutang setelah pajak, maka langkah selanjutnya yaitu KI sama dengan KD buka kurung 1 min pajak tutup kurung sama dengan 8,5% buka kurung 1 min 0,40 tutup kurung sama dengan 8,5% dikali 0,60 sehingga didapatkan nilai yaitu 5,1%. Selanjutnya mengenai biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau required rate of return oleh investor saham preferen atau pemegang saham preferen. Apabila saham preferen yang dikeluarkan memiliki jatuh tempo, maka untuk mencari biaya modal saham preferen atau KP adalah sama dengan menghitung biaya modal utang. Dengan rumus PO sama dengan DPS per KP, di mana PO merupakan harga pasar saham preferen, DP dividen saham preferen, dan KP merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham preferen. Kemudian apabila terdapat flotation cost, maka biaya modal saham preferen diperhitungkan atas dasar kas bersih yang diterima atau disimbolkan P net dengan rumus KP sama dengan DP per P net. Contoh soal mengenai biaya modal saham preferen. Di sini ada PT ABC menjual saham preferen kumulatif dengan nominal Rp10.000 dengan harga Rp12.600. Dividen saham preferen setiap tahun diperkirakan sebesar Rp1.000. Flotation cost setiap lembar saham senilai Rp100. Maka biaya modal saham preferen adalah penyelesaiannya yaitu KP sama dengan DP per P net sama dengan 1.000 per buka kurung 12.600 dikurangi 100 tutup kurung akan diperoleh 1.000 dibagi 12.500, maka akan didapat hasil yaitu 0,08.
Kemudian kita kalikan 100%, jadi didapat 8%. Karena pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, maka biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Pembahasan selanjutnya mengenai biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri atau dilambangkan KE adalah sebesar required rate of return investor saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara, yaitu yang pertama laba ditahan dan yang kedua mengeluarkan saham baru. Biaya laba ditahan pada prinsipnya akan lebih rendah daripada biaya modal saham baru, karena penjualan saham baru biasanya ada flotation cost atau biaya emisi saham. Materi selanjutnya yaitu mengenai biaya modal laba ditahan. Di sini dirumuskan P0 sama dengan D per KE atau KE sama dengan D per P0. Dalam kenyataannya, modal yang mengalami pertumbuhan dirasa lebih realistis, karena bukankah investor akan mengharapkan bahwa dividen akan terus meningkat dari tahun ke tahun? Maka rumusnya KE sama dengan D1 per P0 plus G. Contoh soal. Di sini ada saham PTC membagikan dividen pada tahun pertama sebesar Rp1.000. Dividen tersebut diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan 5% setiap tahun. Saham dengan nilai nominal Rp10.000 tersebut terjual dengan harga Rp8.000. Maka biaya modal sendiri yaitu untuk penyelesaiannya menggunakan rumus KE sama dengan D1 per P0 plus G, di mana D1-nya 1000 dan P0-nya 8000 dan G-nya atau pertumbuhannya 5%, maka akan didapat 17,5%. Subbab pembahasan yang terakhir yaitu mengenai biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa atau cost of common stock yaitu biaya atas penggunaan dana yang digunakan untuk investasi yang dilakukan perusahaan yang berasal dari saham biasa. Di sini dirumuskan KE sama dengan D1 per P0 buka kurung 1 min C tutup kurung plus G, atau juga biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau overall cost of capital dapat dirumuskan K0 sama dengan buka kurung D per E plus D plus P kali KI tutup kurung plus buka kurung P per E plus D plus P dikali KP tutup kurung plus buka kurung E per E plus D plus P dikali KE. Di sini ada contoh soal yaitu perusahaan ABC mempunyai struktur modal sebagai berikut. Hutang jangka panjang yang disimbolkan dengan D senilai 60 juta rupiah dan saham preferen 10 juta rupiah disimbolkan P. Saham biasa atau modal sendiri senilai 130 juta rupiah disimbolkan dengan E, di mana ketiganya itu jika nilainya dijumlah akan didapat senilai 200 juta rupiah. Biaya penggunaan dana dari masing-masing sumber dana tersebut adalah hutang jangka panjang 6% atau KD sebelum pajak, saham preferen 7%, saham atau modal sendiri 10%, dan tingkat pajak 50%. Di sini kita mencari KI dulu. Caranya KI sama dengan KD buka kurung 1 min pajak, dan di situ ada
pajaknya 50%, maka ditulis 0,5. Maka KI sama dengan 6% dikali 0,5 akan didapat 3%. Selanjutnya, KO sama dengan weighted cost of capital atau WACOC atau sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang, maka akan didapat K0 sama dengan buka kurung D per E plus D plus P dikali KI tutup kurung plus buka kurung P per E plus D plus P dikali KP tutup kurung plus buka kurung E per E plus D plus P dikali KE, maka akan didapat sama dengan 30% dikali 3% plus buka kurung 5% dikali 7% tutup kurung plus buka kurung 65% dikali 10% tutup kurung, maka akan didapat nilai yaitu 7,75%. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.